Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan hingga kita bisa membuat presentasi dalam tugas manajemen pengantar. Di sini saya Natasha Hairani dengan NIM 2020-12105 akan mempresentasikan hasil dari kerja individu saya dengan tema pengantar manajemen dan organisasi yang dibimbing oleh Ibu Retnotri Handayani, SEMSI. Banyak orang yang bertanya, apa sih itu manajemen? Di sini saya menjelaskan definisi manajemen begitu luas sehingga tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh masyarakat. Banyak ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai definisi manajemen, seperti Stoner, Ricky W. Griffin, George R. Terry, dan Leslie Weru, dan lain-lain. Di sini saya menjelaskan definisi manajemen yang diungkapkan oleh Stoner, yaitu manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diciptakan. Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Lalu, apa sih itu efisien dan efektif? Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Biasanya merujuk pada maksud mendapatkan output sebesar-besarnya dan input sekecil-kecilnya. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Efektivitas seringkali diidamkan dengan tepat sasaran. Peter Drucker mengungkapkan, efektivitas adalah doing the right things, yang artinya melakukan pekerjaan dengan benar. Sedangkan efisiensi adalah doing things right, yang artinya melakukan pekerjaan dengan benar. Di dalam manajemen, ada yang disebut dengan manajer. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran organisasi dapat dicapai. Tugasnya berupaya membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas bawahannya dengan baik. Manajer dikelompokkan ke dalam kelas manajemen. Yang pertama, manajer lini pertama atau first line manager, yang bertugas mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan memproduksi barang atau jasa. Manajer ini biasanya dikenal dengan kepala atau leader, mandor atau foreman, penyelia atau supervisor. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Tugasnya membawai dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan terkadang juga karyawan operasional. Biasanya dikenal dengan manajer departemen, kepala pengawas atau superintendent, manajer divisi, pimpinan proyek atau project leader, atau juga dikenal dengan manajer regional. Yang ketiga, manajer puncak atau top manager, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi. Biasanya dikenal dengan direktur utama atau CEO.
juga dikenal dengan presiden organisasi atau kepala divisi, direktur pelaksana, VP eksekutif. Tingkatan manajemen umumnya berbentuk piramida atau segitiga, di mana semakin tinggi tingkatan manajemen, semakin sedikit jumlahnya. Di dalam manajemen ada sebuah fungsi. Seorang pengusaha Prancis, Henry Fayol, mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan 5 buah fungsi, yaitu perencanaan atau planning, penataan atau organizing, penugasan atau commanding, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Namun, fungsi itu dipadatkan menjadi 4 buah fungsi, yaitu perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan atau planning bertugas memilih atau menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas. Penataan atau organizing, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab, kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Itu merupakan tugas dari fungsi manajemen penataan. Lanjut, kepemimpinan. Bertugas memotivasi, memimpin, dan tindakan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang terakhir, fungsi pengendalian atau controlling. Tugasnya mengawasi aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. Hal ini dapat berupa positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Peran-peran manajemen. Henry Mintzberg menggagas 10 peran dasar manajemen yang dikelompokkan menjadi 3 divisi, yaitu peran jembatan antar pribadi, peran penyambung informasi, dan peran pengambil keputusan. Peran jembatan antar pribadi ada 3, yakni panutan, pimpinan, dan penghubung. Di mana contoh panutan adalah menerima dan menjamu tamu, menghadiri perkawinan karyawan, dan upacara seremonial lainnya. Pimpinan leader, yakni mengatur, mendidik, memimpin, memberikan motivasi, bimbingan, nasihat, dan lain-lain kepada bawahan. Penghubung, contohnya berhubungan dengan pihak luar, seperti klien, rekanan, pemerintah, partner, dan sebagainya. Peran penyambung informasi ada 3, yakni pengawas atau monitor, penyebar berita, dan juru bicara. Penyebar berita menyebarkan keputusan baru kepada bawahan, sedangkan juru bicara bertugas sebagai wakil organisasi memberi ceramah, ikut seminar, pertemuan kadin, atau wawancara. Peran pengambil keputusan ada 4, yaitu pengusaha, pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan yang terakhir perunding. Di mana pengentas kendala
mempunyai wewenang penanggulangan pemogokan, pembatalan kontrak, penampung keluhan, kekurangan bahan, dan sebagainya. Maksud dari pengalokasi sumber daya adalah kepada siapa, kapan, untuk apa, dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Perundingan mempunyai wewenang perundingan dengan serikat buruh, klien, dan pihak-pihak lain. Pembagian manajemen. Dalam pembagian manajemen ada 4, yakni manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan yang terakhir manajemen keuangan. Organisasi. Organisasi adalah proses mendesain kegiatan ke dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi itu diungkapkan oleh Weinreich et al. 1988. Sedangkan Sutarto mengungkapkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang proses pembagian kerja dan sistem kerja sama atau sistem sosial. Secara umum, organisasi merupakan penataan sekumpulan orang secara disengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Prinsip-prinsip organisasi. Di sini ada 12 prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Yang ketiga, prinsip kesatuan atau komando. Yang keempat, prinsip pelimpahan wewenang. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Yang ketujuh, prinsip jenjang atau rentang pengendalian. 8. Prinsip fungsional. 9. Prinsip pemisahan. 10. Prinsip keseimbangan. 11. Prinsip fleksibilitas. Dan yang terakhir 12. Prinsip kepemimpinan. Ciri-ciri organisasi secara umum, yakni memiliki tujuan. Selanjutnya memiliki komponen. Komponennya terdiri dari atasan serta bawahan. Yang ketiga, terdapat kerjasama yang terstruktur. Keempat, mempunyai pendelegasian wewenang serta koordinasi beberapa pekerjaan. Yang kelima, mempunyai keterikatan format serta tata tertib yang perlu ditaati. Lalu, ciri-ciri organisasi modern. 1. Organisasi jadi tambah besar. 2. Pemakaian staf lebih intensif. 3. Unsur-unsur organisasi lebih komplit. Keempat, pengelolaan data semakin cepat. Tujuan dan manfaat organisasi. Manfaat organisasi yakni sebagai penuntun pencapaian tujuan. Dapat mengubah kehidupan masyarakat, menawarkan karir, dan sebagai cagar ilmu pengetahuan. Tujuan organisasi yakni 1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai tempat dalam memperoleh kekuasaan serta pengawasan. Yang ketiga, sebagai tempat pengembangan potensi dan spesifikasi yang dimiliki orang. Keempat, sebagai tempat meraih tujuan dengan selektif serta efektif lantaran dilakukan dengan cara bersama. Dan yang terakhir, sebagai tempat memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama. Pentingnya belajar manajemen. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Kita dapat memahami nilai dan manfaat studi manajemen melalui 3 hal ini, yakni universalitas manajemen, realitas dunia kerja,
imbalan dan tantangan dalam menjadi seorang manajer. Kesimpulan, secara umum manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Seperti halnya manajemen dapat diketemukan di semua organisasi manusia, manajer juga ada dalam semua tipe organisasi. Manajemen dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, dibutuhkan kerjasama tim atau berorganisasi. Diumpamakan di suatu perusahaan, seorang manajer memberikan tugas kepada timnya yang terdiri dari beberapa orang. Beberapa orang itu dibagi menjadi beberapa tim untuk menyelesaikan tugas. Hal inilah yang menjadikan kerjasama antara manajer dengan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.